Hai sobat semua, jumpa lagi dengan saya di channel Azon Keri. Kali ini saya akan kembali mereview kisah horor versi anime Jepang, serta sedikit penjelasan misteri di akhir video. Video ini berisi full spoiler, jadi untuk lebih merasakan keseramannya silahkan kalian nonton film aslinya ya. Sebelum saya mulai, silahkan menekan tombol subscribe dan lonceng agar kalian nanti bisa mendapatkan notifikasi video review selanjutnya. Yuk langsung. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai penjual asuransi keliling. Suatu hari saat itu di malam hari, wanita ini mau pergi bertemu kliennya. Tak lama handphone berbunyi dan dilihatnya itu berasal dari telepon umum. Lalu diangkatlah teleponnya dan ternyata itu telepon dari adiknya. Dan adiknya ini terdengar seperti panik dan ketakutan. Setelah memberitahukan kakaknya untuk datang ke lokasi yang diberitahukannya tadi, tiba-tiba telepon itu mati. Dengan rasa bingung dan merasa mungkin adiknya ini sedang bercanda, tapi wanita ini tetap pergi ke tempat yang disebutkan adiknya tadi. Wanita itu mencari lokasi telepon umum, lalu ditemukanlah tempat itu. Terlihat sangat sepi, seperti tidak ada orang yang tinggal di sana. Dan terlihatlah ada sebuah telepon umum di sana. Dan wanita itu menuju ke telepon umum itu. Setelah membuka pintu telepon umum itu, tapi adiknya terlihat tidak ada di sana. Dan kaki wanita itu tak sengaja seperti terinjak sesuatu. Dan itu adalah tumpukan handphone yang banyak sekali. Semua telepon itu dalam keadaan rusak semua. Dan dilihatnya ada handphone yang mirip punya adiknya, tapi dalam keadaan rusak. Lalu handphone itu diambilnya. Saat sedang mengamati handphone yang seperti milik adiknya tadi, terdengarlah suara telepon umum itu berdering. Wanita itu merasa kaget, lalu diangkatlah telepon itu dengan perasaan ragu. Terdengar oleh wanita itu suara adiknya yang ketakutan dan dengan menangis adiknya meminta maaf pada kakaknya itu. Wanita itu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Karena dilihatnya tidak ada siapa-siapa, lalu wanita itu kembali menanyakan apakah adiknya baik-baik saja. Adiknya mengatakan bahwa ada yang datang. Wanita ini bingung dengan maksud adiknya itu. Dan tiba-tiba pintu telepon umum itu tertutup dengan sendirinya. Wanita itu menjadi panik ketakutan dan berusaha membuka pintu telepon umum itu. Wanita ini kesulitan bernafas di dalam ruangan telepon umum yang sempit. Kabut menyelimuti tempat itu. Lalu wanita itu mengusap kaca telepon umum itu untuk melihat keadaan di luar. Dan yang terlihat adalah sosok seram dengan mata merah melotot. Wanita itu kaget ketakutan melihat sosok itu. Sosok itu memandang tajam ke arah dirinya. Dan tiba-tiba sosok itu memukul kaca telepon umum itu. Wanita ini tambah ketakutan. Dan terdengarlah suara adiknya memanggil wanita itu dari telepon umum yang belum ditutup tadi. Dalam ketakutannya, wanita itu mencoba mengambil handphone di dalam tasnya untuk menghubungi seseorang. Tetapi tanpa diduga, handphone wanita itu tiba-tiba pecah layarnya dan rusak. Adiknya memberitahukan kepada wanita itu untuk mengambil kartu telepon di atas kotak telepon. Dan benar dilihatnya di sana ada kartu telepon. Adiknya menyuruh kakaknya itu untuk segera menggunakan kartu itu. Karena kalau telepon itu sudah mencapai angka 0, maka sosok itu akan masuk ke dalam. Wanita itu pun segera menggunakan kartu itu untuk menelpon seseorang. Wanita itu menelpon pacarnya dan memintanya untuk segera datang ke tempat telepon umum ini. Saat sedang menelpon, tiba-tiba sebuah tangan hendak mencoba masuk ke dalam. Wanita ini terkejut ketakutan. Wanita ini meminta tolong kepada pacarnya agar segera datang sekarang juga. Dan terdengar suara tanda waktu menelpon mulai habis. 10 detik lagi.
お姉ちゃんごめんね。姉ちゃんはね。ここに来た時から終わってんの。Beberapa saat kemudian, tibalah sang pacar wanita tadi di telepon umum itu. Tapi dilihatnya di sana sepi, tidak ada orang. Dan tiba-tiba terdengar suara telepon umum itu berdering. Masuklah lelaki itu ke dalam. Dilihatnya ada telepon umum tergantung di sana. Demikianlah sobat kisah kali ini. Terima kasih untuk semua sobat yang sudah mampir di channel ini. Nantikan kisah selanjutnya ya. Sampai jumpa.